Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam adalah doa. Barang siapa yang enggan berdoa, maka sejatinya tidak butuh pada Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan dengan doa ini Allah mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang diridhoi dan mendapatkan ridho dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan digolongkan dengan orang-orang yang soleh solihin, dan mudah-mudahan oleh Allah nanti ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witroh. Allah itu ganjil, senang terhadap perkara yang ganjil. Fa insyaallah ibu-ibu juga senang terhadap perkara yang ganjil. Pastinya kalau suaminya kawin dua, insyaallah merengut. Maka oleh itu saya doakan yang tidak menjawab salam ketiga kalinya, mudah-mudahan suaminya ibu-ibu cari istri lagi. Dan mudah-mudahan yang belum, yang tidak menjawab salam, yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan tidak dapat jodoh. Ini adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fihi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubinah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh, mini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, alladzi sami'na wa ata'na. Wabil khusus dek selerepon guru abdinah Syekhona Kiai Haji Muhammad Yunus Ar-Razaki. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Azhar yang tempatnya ada di Serabi Barat. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beliau mampu untuk mengemban amanatnya Allah untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan para alim ulama pendahulunya. Dan mudah-mudahan khususnya di Serabi Barat dan umumnya untuk kita semua, dengan hadirnya beliau mudah-mudahan mendapatkan berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasakihinal kiram, Kiai Haji Muhammad Ismail Khalili yang masih dalam perjalanan menuju tempat acara, mudah-mudahan oleh Allah diberikan panjang umur dan kehadirannya membawa suatu keberkahan untuk kita semua, khususnya desa Ko'olan mudah-mudahan oleh Allah menjadi desa yang diridhoi dan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para undangan yang kemungkinan kami tidak bisa sebut satu persatu, itu pun bukan dari kami untuk menghilangkan rasa hormat kami. Dan mudah-mudahan kehadiran para bapak, para ibu menjadi amal
yang pada akhirnya nanti menjadi bekal di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan acara pada malam hari ini. Para bapak, para ibu yang kami hormatin, jamaah haul, kami atas nama Sohibul Bait, tuan rumah, pertama-tama kami sedikit menceritakan kenapa sih kok diadakan acara haul. Ini berangkat dari suatu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashkuruli washkurukum." Bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada orang tuamu. Kalau engkau mengaku bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terima kasih kepada orang tuanya, maka sesungguhnya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang enggan untuk mendoakan orang tuanya, enggan mendoakan bapak ibu orang tuanya, enggan mendoakan leluhurnya, maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya acara haul yang kita adakan malam hari ini. Maka barang siapa yang merasa dirinya sudah melebihin dari orang tuanya, sesungguhnya dia adalah bagian daripada orang yang pengkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya acara haul ini doa kepada orang tua, doa kepada leluhur kita, bukan hanya di dalam sholat. Acara-acara seperti ini maka harus kita gigihkan sebagai bentuk penghormatan, rasa terima kasih kita kepada orang tua dan terima kasih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, mungkin kita semua masih ingat, kembali kepada kita seumpamanya meninggal dunia, iya kalau amalnya baik, kalau amalnya buruk, siksaan di alam kubur sampai sekian triliunan tahun sampai yaumul kiamah. Kalau masih adanya anaknya masih ada, mungkin anaknya masih mendoakan, cucunya mungkin iya. Tapi setelah anak dan cucunya ini enggak ada, terus siapa yang akan mendoakan kita semua kalau kita mulai dini hari tidak memberi contoh kepada anak-anak kita? Hadirin para bapak, para ibu, jamaah yang kami hormatin, berkaitan dengan acara haul Bani Sarkaman adalah buyut kami. Kok ada itu dan berarti dan itu kelanjutan. Kok ada yang namanya Syekh Abdul Ra'uf, kok ada namanya Syekh Kamaluddin. Itu di mana? Alhamdulillah kami merasa bertanggung jawab atas kewajiban kami selaku umat Islam, selaku bertauhid kepada Allah, untuk mencari di mana leluhur-leluhur kami untuk diberikan doa. Mudah-mudahan leluhur-leluhur kami Allah ampuni segala dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya beliau kami tidak bisa berdiri di sini, tidak bisa duduk di sini, tidak bisa untuk berbicara. Maka kami cari silsilah itu. Siapa Syekh Abdul Ra'uf? Singkat, karena nanti insyaallah ini ada ya yang mengisi masalah hikmah itu, mohon maaf. Ini Syekh Abdul Ra'uf itu adalah buyut daripada Sarkaman. Beliau itu bukan asli sini, tapi dari daerah barat, Kikir Keberek. Buyut-buyut beliau ini kaitannya ke Gunung Keker. Gunung Keker ini kaitannya turun lagi ke Syekh Zainal Abidin. Dan terus ini mohon maaf, sekarang ini kan polemik nasab, bukan ngaku-ngaku. Orang yang punya nasab dekat dengan Allah, kalau anak-anaknya tidak diridhoi oleh Allah,
melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang jelek, sama halnya menjerumuskan orang tuanya, mengaku-ngaku dia keturunan orang baik, sesungguhnya dia adalah tergolong orang yang sombong. Terus apa yang disombongkan? Putra putrinya punya ilmu, sombong dengan ilmunya. Putra putrinya jadi abdi negara, punya pangkat, punya kedudukan, sombong dengan kedudukan. Diberikan harta, punya mobil, rumahnya mewah, sombong dengan kemudahan itu. Harta yang dititipkan itu sesungguhnya dia ahli neraka. Hati-hati dengan kesombongan itu. Maka amal ibadahnya sholat, sujud kayak apapun, kalau di dalam hatinya punya sifat sombong, ria, ujub, takabur, jangan berharap ibadahnya akan menolongnya di saat Allah menurunkan azab. Ini hati-hati. Oleh sebab itu kami hanya sekilas menceritakan agar tidak menjadi timbul pertanyaan di tengah kalangan masyarakat. Ini sekilas. Nanti seumpamanya ada para jamaah, khususnya tokoh masyarakat yang belum puas, artinya yang belum terang, bisa untuk mendatangin kami. Untuk apa? Lebih tegasnya. Dan mudah-mudahan di daerah Ko'olan, khususnya untuk putra putri kita, lebih-lebih kita di Ko'olan ini dinaungin para ulama, para wali-wali Allah yang namanya pujuk. Mudah-mudahan kita semua ini tidak membuat malu kepada pujuk-pujuk yang ada di Ko'olan ini dengan cara melakukan sifat-sifat tercela, sehingga keberkahan yang ada di Ko'olan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat muslim ini banyak mengaku Islam akan tetapi tidak diakui Islam. Banyak yang mengaku bahwa saya ini umatnya Nabi Muhammad akan tetapi tidak diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang melaksanakan solat tapi solatnya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia solat maksiat jalan terus. Itu bukan sifatnya daripada orang yang melaksanakan solat. Para bapak, para ibu yang kami hormatin, kami atas nama Sohibul Bait, pertama-tama kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada penitia, ibu-ibu dapur mulai 3 hari sudah gosong ya kulitnya ini di dapur. Ini kami ucapkan banyak terima kasih, jazakallah. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas karena ini adalah kebaikan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang menjaga parkir, karena tanpa ada pengamanan insya Allah masih deg-degan, kurang puas. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada guru-guru kami, para masyayikh, para kiai yang berkenan hadir pada acara malam hari ini. Ini acara kholnya Bani Sarkaman, akan tetapi sejatinya ini kholnya untuk kita semua, karena kita hidup di lingkungan desa Ko'olan, dan mudah-mudahan yang di luar pun juga desa Ko'olan kalau menghormat kepada wali Allah, menyambung kepada wali Allah, dekat dengan Allah, insya Allah kita akan disambungkan kepada Allah, karena kita belum bisa dekat dengan Allah. Ini diantaranya hikmahnya. Oleh sebab itu semuanya tanpa mengurangi rasa hormat kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik hal maupun makol, tempat ataupun hidangan atau sambutan yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan statusnya para bapak dan para ibu, lebih-lebih pribadi kami yang duduk di atas ini kurang berakhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang lebih sepuh daripada saya duduk di atas, ibu-ibu di bawah. Secara akhlakul karimah kurang pantas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal anfu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.